Dan untuk sound quality-nya jujur gua suka banget. Clarity-nya juga bagus, agak sedikit bright memang, tapi bass-nya ini pas banget. Jadi nggak berlebihan, nggak too much lah istilahnya. Lagu pertama yang gua dengerin pas pertama kali nyobain TWS ini adalah lagu-lagu akustik live yang gua dengerin dari YouTube Musik yang lagi viral itu, yang di Jogja. Dan gue cukup surprise sama detail dan juga clarity-nya. Apalagi bassnya, dan gue ngerasa petikan gitar tuh kayak berada di tengah-tengah kepala gue, kayak lebih detail dan lebih kedengeran realistis gitu ya. Agak lebay sih gue sebenarnya, tapi ya itu yang gue rasakan gitu ya. Dan mungkin menurut gue yang bikin bagus adalah kodeknya ini yang menggunakan aptX adaptif ya, dimana untuk kodek seperti itu lebih di atasnya SBC sama AAC. Yang mana kalau AAC dan SBC itu udah pasti menurut gue agak kompres, kedengerannya itu jadi nggak terlalu detail gitu ya. Walaupun memang untuk sebagian orang yang cuek itu pasti bakal terasa enak-enak aja gitu. Dan ini sebenarnya bukan pertama kali gue menggunakan TWS dengan kodek aptX seperti ini udah kedua kalinya. Karena sebelumnya gue udah pernah juga menggunakan Buds Moser, itu gue udah pernah nyobain, dia juga menggunakan aptX juga, tapi gue ngerasa sound quality-nya itu lebih nendang si Edifier ini ketimbang Buds Moser. Dan gue juga udah coba dengerin musik-musik dari genre lain kayak misalnya musik-musik metal, ini mantap banget sih jujur aja. Sebagai contoh gue dengerin lagu-lagu dari Lamb of God dan gue ngerasa suara distorsi gitar dan kicknya itu kayak ada di tengah-tengah kepala dan kuping gue gitu. Asli. Oh ya, untuk delaynya saat gue coba tes dengerin drum cover di YouTube itu overall masih oke-oke aja, delaynya juga masih minim banget dan nggak terasa kalau dia tuh ada delaynya. Buat main game pun gue masih nyaman-nyaman aja sebenarnya pakai TWS ini karena gue masih main game yang sama sekali nggak membutuhkan akurasi suara kayak game-game PUBG dan semacamnya. Karena memang ini bukan TWS gaming ya, walaupun memang ada kata-kata pro di belakangnya, mungkin pro-nya ini lebih ke arah audio bukan pro gamer gitu ya. Dan beralih ngomongin soal baterainya, jujur aja ini adalah TWS dengan baterai paling awet yang pernah gue coba, yaitu Edifier TWS One Pro ini, yang mana dia tuh bisa bertahan atau punya playtime selama 10 jam untuk kalian pakai dengerin musik atau nonton video di angka volume yang mungkin 50 sampai dengan 70%. Dan salah satu faktor yang bikin baterainya ini awet adalah versi Bluetooth-nya yang udah menggunakan versi 5.2. Dimana untuk versi Bluetooth ini termasuk dalam versi Bluetooth Low Energy, yang mana dia diklaim bisa menghasilkan kualitas audio tingkat tinggi namun dengan konsumsi daya yang cukup rendah, atau disebut LC3 yang singkatannya adalah Low Complexity Communication Codec. Anyway, charging case-nya ini juga udah support fast charging yang nge-charge-nya ini cuma butuh waktu 40 menit aja sampai penuh. Fitur lainnya yang perlu di-highlight dari TWS ini menurut gue adalah IP ratingnya, yang mana untuk IP ratingnya sendiri dia tuh udah IP65 atau IP65. Dimana TWS ini udah tahan debu dan kalau ketumpahan air pun nggak masalah, tapi kalau kerendam air ya jangan juga ya, karena itu tuh nggak bisa, kalau di IPX65 tuh nggak bisa direndam air gitu, jadi cukup ketumpahan aja. Oh iya, dia juga punya fitur CVC atau Clear Voice Capture yang katanya bisa bikin audio yang ditangkap dari TWS ini jadi lebih clear kalau kita pakai buat telepon dan bisa mengisolasi audio ataupun noise di sekitar kalian.